memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Kaget ya, ada politik tidak bermoral dan tidak pantas yang dilakukan oleh teman-teman mantan koalisi atau polisi ya. Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, ini saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, pinangan Partai Nasdem disambut tangan terbuka Partai Kebangkitan Bangsa. Wacana duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pun diyakini bisa mengubah peta koalisi di Pilpres 2024. Kemungkinan apa saja yang bisa terjadi? Lebih lengkap soal ini kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Ada Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom sore hari ini. Selamat sore Mas Burhan. Ada yang merasa dihianati. Bagaimana Anda melihat ini? Tawaran kerjasama yang dilayangkan oleh Partai Nasdem ke Muhaimin Iskandar ke PKB? Saya kira memang tawaran tersebut secara elektoral bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden. Pertama kali Pilpres diadakan 2004, tidak ada capres-cawapres bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan dua provinsi ini adalah basis NU, ya, basis PKB. PKB sendiri di Jawa Timur itu termasuk pemenang pemilu bersama PD Perjuangan. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Nah, dalam teori ini disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan basis massa konstituen sebuah partai itu tidak otomatis sama atau sejalan dengan ketua umumnya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian meskipun PKB termasuk partai besar, tapi elektabilitas Caimin sebagai cawapres itu relatif kurang kompetitif. Oke, tapi Mas Jadi Burhan, poin saya. Oke, saya potong Mas Burhan, sorry. Kalau begitu tawaran Nasdem ini, apakah dengan artinya tawaran ini ada kemungkinan nanti PKB atau Caimin juga akan meninggalkan koalisi sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju? Dengan sendirinya kan tidak boleh mempoligami koalisi ya, nggak boleh mempoligami capres. Dan pernyataan Jazilul Fawait tadi pagi jelas mengatakan kalau PKB menerima pinangan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan, secara otomatis kata Jazilul Fawait mereka keluar dari koalisi Indonesia Maju yang sudah mengusung Prabowo Subianto. Oke, kalau Demokrat gimana Mas Burhan? Apalagi sudah ngomong nih, sudah ngeluarin statement kalau mereka merasa dihianati. Lagi-lagi soal Demokrat juga mudah sekali kita membacanya. Pernyataan elit Partai Demokrat juga mengatakan mereka tidak akan setuju untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Karena satu-satunya insentif buat Partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies adalah jika AHY ketua umum mereka dipinang sebagai cawapresnya. Nah, kalau kemudian Anies memilih cawapres yang lain, apa insentif yang dikejar oleh Partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies? Kan nggak ada. Apalagi peluang Anies dibanding Prabowo atau Ganjar untuk menang relatif lebih kecil. Jadi kemungkinan Demokrat meskipun sama-sama tidak mendapatkan posisi sebagai cawapres, baik untuk Anies atau untuk Prabowo maupun Ganjar, mereka cenderung memilih capres lain yang potensial menang, termasuk dengan harus meninggalkan koalisi perubahan. Oke, kalau Demokrat kira-kira bakal berlabuh kemana nih, Mas Burhan? Ada dua kemungkinan. Ya, pertama adalah Prabowo Subianto, yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Nah, masalah dengan koalisi antara Demokrat dengan PD Perjuangan adalah hubungan lama antara tokoh utama mereka, Pak SBY. Agak sulit sebenarnya ya? Yang agak sulit ya. Jadi kemungkinan bisa ke Pak Prabowo karena secara historis tidak ada masalah yang serius, ya, seperti halnya hubungan atau relasi antara Ibu Mega dan Pak SBY. Kalau menurut Anda nih, ngebacanya gimana? PDIP bakal menerima dengan tangan terbuka nggak sih Demokrat ini? Kalau PD Perjuangan termasuk Mbak Puan kan nggak ada masalah ya.
Tapi pertanyaan Anda ini harus ditanyakan kepada Ibu Mega, bersedia atau tidak menerima Demokrat ya. Kalau misalnya Demokrat berlabuh ke koalisi pendukung Ganjar. Tapi saya melihat kemungkinan Demokrat untuk berlabuh ke Pak Prabowo lebih besar Daripada PDI ketimbang Perjuangan. mengusung Ganjar. Betul. Oke, kalau misalnya sekarang kita bahas lagi nih, Caimin, Mohaimin Iskandar, apa yang membuat Nasdem ini melirik Mohaimin Iskandar? Apa pertimbangannya memasangkan Anies dengan Mohaimin Iskandar? Pertimbangannya sebenarnya bukan Mohaimin Iskandar secara personal, ya, tetapi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin, yang secara elektoral punya daya tarik lebih memikat ketimbang Demokrat. Karena bagaimanapun PKB ini partai besar, terutama di segmen pemilih Islam tradisionalis seperti NU. Nah, Anies itu sangat kurang dukungannya di kalangan warga NU. Terutama kalau kita lihat data survei, pemilih Anies di Jawa Timur hanya 12%. Pemilih Anies Baswedan di Jawa Tengah hanya 9%. Dua provinsi ini kunci. Nah, karenanya perlu calon wakil presiden yang dianggap punya mesin partai yang kuat, terutama untuk menarik basis NU. Nah, PKB ini itu adalah kandidat paling kuat. Cuma masalahnya kan tadi saya sebut, memilih Mohaimin Iskandar belum tentu basis massa NU atau PKB ikut serta. Nah, ini masalah yang menurut saya belum harus dituntaskan lah ya, kalau misalnya Anies jadi meminang Mohaimin sebagai cawapres. Oke, kita masih akan tunggu nanti dinamika politik, kemudian juga manuver-manuver lainnya, termasuk juga kemungkinan ada koalisi baru lagi nanti di Pilpres 2024. Apakah juga besok ada deklarasi dari Caimin, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu, Mas Burhan.